Wah, kayaknya di sini PDIP, Ganjar dan juga Pak Mahfud MD yaitu sudah mendeklarasikan akan menjadi oposisi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Menurut saya di sini sangat keren sekali dan sangat tegas, tidak mencela-mencele, dan di sini juga patut diapresiasi, yaitu untuk menjadi oposisi atau bergabung di koalisi pemerintahan. Semuanya bagus sekali, tetapi saat ini kan memang yaitu untuk menjaga demokrasi itu memang harus ada partai yang berani menjadi oposisi. Bayangkan kalau semuanya berada di koalisi dari Pak Prabowo Gibran. Entah seperti apa besok demokrasi ke depannya. Menurut saya sangat keren sekali. Di sini setelah membubarkan yaitu tim pemenangan Ganjar dan Pak Mahfud, di sini juga langsung gaspol dan bahkan juga langsung deklarasi untuk jadi oposisi Prabowo Gibran. Di sini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus, sebuah sikap yang tegas dan jelas, tidak abu-abu, tidak mencela-menceli. Ganjar Mahfud deklarasi jadi oposisi bagi Prabowo Gibran selama 5 tahun ini karena cara menghormati pemerintah bukan harus jadi budak, tapi menyumbang pikiran dan kritik agar Indonesia maju bisa tercapai. Di sini menurut saya sangat keren sekali, sangat tegas sekali. Berbeda pada waktu lalu misalnya, yaitu Anies dan Muhaimin Iskandar. Di situ bahkan juga masih ragu-ragu apakah ingin menjadi oposisi atau berada di dalam pemerintahan. Di situ juga masih ragu-ragu. Tunggu tanggal 20 Oktober nanti. Nah, di situ kan berarti ada deal-dealan tertentu menurut saya sih, yaitu kenapa harus menunggu tanggal 20 Oktober nanti. Seharusnya kalau misalkan ingin memperjuangkan pendukungnya misalnya, seharusnya koalisi perubahan di situ langsunglah dengan tegas menjadi oposisi. Karena juga mengusung koalisi perubahan. Kalau misalkan bergabung di pemerintahan, berarti apa yang harus dirubah? Tidak ada. Menurut saya itu ideologi yang diusung pada saat yang lalu dengan tagline perubahan hanya gimmick-gimmick saja untuk meraup suara. Menurut saya itu saja. Nah, dari sini yaitu bahkan ada gimmick-gimmick seperti ini. Yaitu di sini Gibran juga mau konsultasi kabinet ke Mega. PDIP sikap hormat tak perlu dipublikasi. Ya, menurut saya di sini sangat terlalu gimmick sekali, terlalu kentara sekali, yaitu gimmick-gimmick seperti ini. Yang mau bertemu lah, yang mau sowan ke Ganjar dan Anies Baswedan lah. Karena yang ditunggu-tunggu, ya biasanya kan kalau dulu lawan politik ketika ada yang menang di situ pasti akan datang. Tetapi juga PDIP pada saat lalu juga tidak ada kode sinyal untuk bergabung. Nah, makanya di sini juga ya mau membuat gimmick lah menurut saya, yaitu akan konsultasi ke Ibu Mega kalau menyusun kabinet dan lain sebagainya. Di sini bahkan langsung diskakmat oleh kader PDIP, sikap hormat tak perlu dipublikasi. Memang sangat benar sekali menurut saya, tidak perlu dipublikasi. Apakah ini juga ya setidaknya kepanikan, apalagi ditambah dari berita di sini yaitu Ganjar Mahfud deklarasi jadi oposisi, dan di sini juga langsung ditanggapi oleh PDIP, Ganjar deklarasi jadi oposisi, Hasto sebut cerminkan sikap PDIP. Nah, menurut saya di sini sangat keren sekali ya. Walaupun Pak Ganjar di sini adalah petugas partai, tetapi juga mempunyai prinsip, mempunyai kedewasaan dalam berpolitik, dan juga mempunyai komitmen yang tegas dan juga jelas. Sama halnya seperti PDIP, sampai saat ini pun juga tetap tidak mau berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Menurut saya sangat keren sekali. Apa yang terjadi pada Pilpres 2024 yang lalu itu sebagai cerminan lah, sebagai cerminan setidaknya untuk menjaga demokrasi, untuk menyeimbangkan pemerintahan berikutnya. Menurut saya itu sangat keren sekali. Berada di luar pemerintahan itu juga sangat keren sekali. Nah, di sini Ganjar Pranowo mendeklarasikan tidak akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sekjen PDIP Hasto mengatakan Ganjar memilih berada di oposisi merupakan cerminan sikap PDI Perjuangan. Ya, tentu mencerminkan sikap partai karena ini merupakan sikap kenegarawan, sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, P3, Perindo dan Hanura, dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud di dalam berdedikasi mengabdi kepada bangsa dan negara, kata Hasto di acara Halal Bihalal TPN Ganjar Mahfud di Jalan Teuku Umar nomor 9 pada 6 Mei. Hasto menerangkan bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi persoalan pangan hingga lapangan kerja. Dia menyebut persoalan itu perlu disikapi serius oleh semua elemen bangsa. Terlebih saat ini kita menghadapi berbagai persoalan seperti masalah pangan, investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Kemudian persoalan terkait dengan dampak global
warming, dampak pertarungan geopolitik global, semua membutuhkan uluran tangan gotong royong dari seluruh komponen bangsa dan lain sebagainya. Di sini bahkan juga pada saat yang lalu ketika membubarkan yaitu tim pemenangan Ganjar dan Pak Mahfud MD, bahkan juga sudah mendeklarasikan menjadi oposisi. Ganjar Pranowo mendeklarasikan tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Ganjar menegaskan dirinya akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Di situ menurut saya sangat keren sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Risto, nggak ada yang peduli Capres gagal. Ganjar gagal 1 kali, Prabowo gagal 3 kali. Iya, seharusnya juga berkaca ya di sini. Padahal juga Pak Prabowo pada Pilpres 2009, 2014, 2019 itu gagal terus. Karena kemungkinan sikap kegigihan Pak Prabowo Subianto ya, sampai menghadapi Pilpres yang keempat kalinya dan akhirnya juga bisa dimenangkan dengan berbagai cara. Di sini dari Santan Tahu Bau Menyan, jangan hina Prabowo lah. Di sini Jokowi yes. Di sini dari Narendra, lebih penting menghargai dan menghormati pendukungnya yang berharap PDIP dan Pak Ganjar jadi oposisi. Mau diletakkan di mana rasa malu kita jika PDIP dan Pak Ganjar Pranowo sampai mendukung politik dinasti. Di sini dari Mutia, aneh pembodohan politik. Oposisi dari mana? Orang bukan penguasa partai. Kalau Mega dan Ahmad Saiku atau Caimin atau Surya Paloh yang menyatakan itu baru benar. Nah, ini persoalan yang telah nyapres menjadi oposisi. Ya, menurut saya di situ juga sudah diamini loh oleh Sekjen PDIP Hasto Kristanto, dan juga sampai saat ini pun yaitu setidaknya sinyal-sinyal atau kode yang diberikan oleh PDIP menurut saya juga akan menjadi oposisi, akan berada di luar pemerintahan. Di sini dari Syah, sikap politik yang mencerminkan kehormatan. Oposisi adalah kehormatan dalam demokrasi. Salut buat Mas Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD. Politik penyeimbang, biar nggak malu lah. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya sudah sangat keren sekali ya. Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu ketika Pak Prabowo di situ mempunyai ide untuk membentuk presidensial club di sini. Ya setidaknya dari PDIP bahkan juga responnya sangat dingin sekali dan bahkan juga cenderung cuek. Buat apa presidensial club di sini dibentuk? Apakah untuk ya setidaknya menyatukan antara Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati? Memang banyak opini masyarakat yang menyebut demikian. Tetapi juga sampai saat ini pun tidak ada komentar-komentar dari PDIP terkait pembentukan Presidential Club yang akan mempertemukan yaitu mantan presiden ya seperti Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak SBY dan bahkan juga Presiden Joko Widodo. Menurut saya itu sangat sulit sekali ya kalau kita ketahui Ibu Megawati dan Pak SBY pada waktu lalu ya panas-panas dingin ya hubungan antara kedua tokoh di sini, apalagi dengan Presiden Joko Widodo. Di situ juga sangat panas dingin sekali. Ya, tapi besok bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran semoga saja membawa Indonesia lebih maju, membawa Indonesia lebih sejahtera, damai, dan yang paling penting adalah bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.